Pertanyaan sederhana yang kedengarannya konyol, kedengarannya dangkal, naif, atau seperti bodoh. Tetapi pertanyaan ini penting sekali untuk direnungkan. Pertanyaan itu adalah, apa sebenarnya yang diingini Tuhan itu? Apa sebenarnya yang dimaui Tuhan itu, saudara? Tanpa disadari, banyak orang Kristen berpikir seperti orang-orang yang beragama lain atau menganut kepercayaan lain. Seakan-akan Allah yang membutuhkan manusia, membutuhkan tindakan seremonial atau tindakan upacara agama. Ini yang tergambar di dalam pikiran banyak orang. Dewa yang disembah, Allah yang disembah, itu butuh sesajen. Membutuhkan seremonial atau upacara agama. Dan itu bisa masuk di pikiran orang Kristen. Jadi apa yang dimaui Tuhan? Tuhan itu mau disembah-sembah, dinyanyi-nyanyiin, ya seperti agama lain, atau keyakinan-keyakinan suku, keyakinan-keyakinan orang-orang primitif, bahwa Allah atau dewa yang disembah itu membutuhkan persembahan semacam sesajen. Begitu, saudaraku. Dan ini pikiran yang salah, saudaraku. Ini pikiran yang keliru. Allah kita itu sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa. Alkitab mengatakan walaupun ini bagi orang Israel ya saudara, yang korban persembahannya atau dalam tanda kutip seperti sesajen itu ya, domba yang disembelih, dibakar. Tuhan berkata walaupun seluruh marga satwa, seluruh binatang ya, di hutan kamu sembelih, itu tidak cukup bagiku, kata Tuhan. Walaupun semua kayu di hutan Libanon waktu itu, hutan Libanon itu hutan yang banyak pohon-pohonnya, besar-besar. Walaupun kayu di hutan Libanon kamu pakai kayu bakar, dan marga satwanya kau jadikan sebagai korban, tidak cukup bagiku. Sebab Tuhan itu, saudaraku, tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan. Nah, ada orang Kristen yang berpikir Tuhan membutuhkan nyanyian-nyanyian. Ya, penyembahan-penyembahan. Kalau itu dibutuhkan Tuhan, seakan-akan Tuhan lapar, tanpa itu Tuhan kurang senang atau kurang bahagia. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan punya banyak malaikat, berjuta, berlaksa-laksa, bisa bermiliar-miliar malaikat dengan pujian, nyanyian, musik yang sempurna. Jadi jangan berpikir Tuhan itu membutuhkan
sesuatu. Lalu kita diminta untuk memberikan hal tersebut yang Tuhan butuhkan, lalu Tuhan akan memberkati. Ini seperti proses jual beli, proses transaksional. Allah kita bukan demikian. Allah kita itu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dengan pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan itu kalau dikolaborasi, kalau digabung, melahirkan kehendak. Dan kehendak atau keinginan itu dibuat, diproduksi, diciptakan manusia, setiap manusia itu bebas. Kehendaknya bisa kehendak yang sesuai dengan Allah atau bisa bertentangan. Kehendaknya merupakan kehendak untuk mengasihi Allah atau memberontak. Kehendak manusia bisa menyenangkan hati Allah atau mendukakan. Jadi Allah menciptakan manusia itu luar biasa, saudara. Dengan pikiran dan perasaan. Ini seperti Allah. Karena Allah juga memiliki pikiran dan perasaan. Dan Allah bebas. Dengan pikiran dan perasaan itu, Allah juga bisa membuat kehendak, menciptakan keinginan. Tentu saja kehendak dan keinginan Allah itu sempurna. Tidak pernah buruk. Seandainya Allah dihakimi, tidak pernah kedapatan bersalah sekecil apapun. Nah, manusia dikehendaki oleh Allah berkeadaan seperti dirinya. Punya pikiran, punya perasaan, ya. Dan dikehendaki oleh Allah, diingini oleh Allah, agar manusia itu bisa membangun pikiran dan perasaannya untuk bisa menciptakan, membuahkan, melahirkan, memproduksi keinginan atau kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau manusia bisa melakukan itu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Jadi bukan sekedar menyanyi, sekedar memberikan sesajen dalam bentuk apapun. Apalagi kemenyan. Tapi kan kalau dewa, lalu penunggu pohon beringin besar, itu perlu sesajen itu. Kemenyan dibakar, ayam dipotong, ayam hitam. Begitu saudara. Allah tidak butuh itu. Dia mengingini saudara punya hati, punya pikiran itu bisa melahirkan keinginan-keinginan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam perbuatan konkret setiap hari. Dan itu yang menyenangkan Tuhan. Saudara nyanyi, menyembah, percuma kalau saudara tidak melakukan kehendak Allah. Ya. Di rumah, ya, saudara menghadapi mertua misalnya, mertua yang galak misalnya. Saudara memproduksi kehendak yang bagaimana? Membenci mertua, nyerang, lalu berkata kepada anak-anak, jangan pegang-pegang popoh ya. Jangan akrab sama popoh. Popohmu itu setan. Ia menciptakan kehendak itu. Atau kehendaknya, sayangin popoh ya nak. Lalu anaknya bilang, popoh jahat begitu sama mama. Kasar. Ya popoh sudah tua,
Popo sering sakit-sakit, jadi Popo bisa kasar. Tapi enggak apa-apa nak, enggak apa-apa, kamu harus sayang Popo. Dia ciptakan itu kehendak itu, lalu melahirkan perkataan itu. Itu menyenangkan Tuhan, saudaraku. Itu menyenangkan Tuhan. Ya, banyak hal, dalam segala hal. Saudara naik kendaraan umum, saudara biasa bayar misalnya 20.000. Ya, saudara bayar 20.000, supir mikroletnya berkata, 50 ya Ci. Saya biasa 20, 50. Yaudah, kata sopir sopir mikroletnya, 30 aja sih. Saudara ya udah deh, beda 10.000 biar. Nih mas, ini mas makasih ya. Atau gini, anjing lo. Yang saudara ciptakan itu keinginan marah, kehendak marah, kehendak yang kesal, atau kehendak yang baik. Itu loh saudaraku, itu yang Tuhan inginkan tuh itu saudaraku. Iya. Nanti ketemu teman reuni, ya. Kalau saya sih sarankan enggak usah ikut-ikut reuni ya. Tapi tanpa disengaja ketemu di restoran, ketemu lagi. Terus temennya bilang, lu ngerjain apa? Waduh. Ya biasalah kita dagang. Cukup, enggak usah. Wah gua dagang, gua sih ya ada pabrik lah. Ya omsetnya enggak besar lah, per bulan ya mungkin ada 200 miliar. Biar dibanggain gitu, biar bisa bangga gitu. Itu enggak perlu. Ya saya dagang. Yuk saya dengar punya pabrik. Ya enggak. Omsetnya berapa? Ya enggak tentulah. Kira-kira ya enggak tentu. Enggak usah beritahu. Enggak usah. Ya paling sedikit sih 200 miliar. Ya biasalah kita Tuhan berkati. Saya naik ke sini naik Mercy seri terakhir. Nggak mahal sih harganya, sekarang ada yang 11 saya beli 11M. Sedangkan dia naik mobil tahun 1990. Mobilnya udah seumur dengan anak yang paling gede yang mau kawin tuh. Misalnya kita itu bisa menciptakan ucapan, tindakan. Kita tuh bisa menciptakan. Saya bicara begini karena saya manusia seperti saudara yang punya kejatuhan juga. Sembarangan buka mulut hanya karena mau sombong, mau nyerang orang, mau menjelekkan orang, mau membalas dendam dengan kata-kata. Juga dengan tindakan. Tadi saya bicara dengan Pak Robert ya. Rupanya Pak Robert perjalanan ke sini mendengarkan Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Lalu Pak Robert berkata, wah ngeri ya Pak ya, banyak masalah. Oh iya. Lalu saya ingat ya, suami-suami yang jahat menikahi wanita, setelah itu wanita tidak diberi nafkah. Pelit. Ada yang istrinya yang suruh cari uang, suaminya sudah judi online, pinjol lagi. Diambil pinjol untuk judi online. Istrinya mesti yang bayar. Ini kan kehendak, keinginan-keinginan setan itu begitu. Kenapa orang tuh bisa rumah tangganya hancur? Karena dia tidak belajar menciptakan, membuahkan produk-produk sesuai dengan Roh Kudus. Buah-buah hidup yang sesuai dengan Roh Kudus.
Dia tidak berjaga-jaga, saudaraku. Dia tidak berjaga-jaga. Makanya di Alkitab kan dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu berkebiasaan. Kebiasaan hidup kita itu, saudara, akan menjadi karakter. Kalau orang setiap marah mengatakan anjing, itu mengkarakter. Kalau marah pasti ucapkan kata itu. Perhatikanlah dengan seksama kamu berkebiasaan. Kalau dalam bahasa aslinya itu blepeteon pos akribos peripatiete. Lihat bagaimana kamu berkebiasaan. Bagaimana kamu jalan hidupmu tiap hari. Blepete dari kata blepo dalam bahasa aslinya itu perhatikan. Lihat. Bagaimana kamu berkebiasaan langkah hidupmu setiap hari. Akribos peripatiete. Bagaimana kamu menciptakan habit, menciptakan kebiasaan. Jadi kita itu berperang dengan lingkungan yang ganas. Ya, lingkungan yang ganas. Perlakuan tidak adil, fitnah, bullying, ya. Ditipu, dijahati. Dan kita bertarung dengan diri sendiri. Diri sendiri. Kita tidak bisa mengatur lingkungan kita. Lingkungan kita. Kita tidak bisa mengatur lingkungan kita. Ya. Lingkungan kita tidak bisa mengatur lingkungan kita, saudaraku. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita kendalikan diri kita. Anda menikah dengan seseorang, walaupun itu pasangan hidup, kita tidak bisa ngatur. Dia bukan robot. Gampang marah, ya, suami. Omongnya kasar, ya. Sampai KDRT. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kita itu bisa mengatur diri kita, mengendalikan diri kita. Bagaimana tidak membangkitkan kemarahan suami. Bagaimana supaya tidak terjadi KDRT. Sebab kalau suami lagi bicara, dilawan, jiwa suami sakit. Dari kecil dia punya papa main pukul, kasar. Dia juga kebiasaan mukul saudaranya. Waktu sekolah SMA, SMP suka berkelahi. Sekarang sudah menikah punya istri, nggak ada teman untuk berkelahi. Dia cari teman berkelahi nggak ada, akhirnya bininya dijadikan teman berkelahi. Salah sedikit diam kamu, salah sedikit ambil barang lempar, itu jiwanya sakit. Makanya sebelum menikah harus serius melihat pasanganmu. Jangan karena didesak oleh umur, sana sini tanya, kapan dong lo ceven? Kapan lo? Ya. Saudara nggak usah jawab apa-apa, diam saja.
Kalau didesak terus, kapan? Jawab aja kapan-kapan. Kita bertemu lagi. Mungkin lusa atau esok hari. Begitu. Saudara ditanya, apalagi kalau orang tua yang mendesak. Ling, ini udah umur berapa Ling? Mama udah pengen punya cucu. Mama sekarang udah bisa gendong cucu. Gendong anjing lu doang. Sekarang kapan lo? Akhirnya ya, si perempuan ini udah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa yang punya anak gitu. Akhirnya gak selektif lagi. Siapa aja dah. Tukang abu gosok boleh dah sekalian. Siapa aja. Nah ketemu laki-laki yang sakit begitu. Waduh nyesel saudaraku. Tapi kalau sudah terlanjur. Ini kan saudara yang terlanjur kan? Oh enggak ya. Semua suaminya baik-baik ya? Oh ya. Iyanya sambil lihat suami. Iya. Pasti kok ada yang sudah nyesel. Kenapa gua nikah sama monster ini? Ya udah, sekarang kita kendalikan diri. Ya kan? Ya. Mungkin juga ada bapak-bapak yang menyesali perkawinannya. Bukan karena istrinya jelek wajahnya, cantik. Cantik. Betul. Bibirnya seperti kue bolu. Rambutnya terurai. Pipinya mulus seperti jalan tol. Mulus. Tapi bengis. Bengis. Galak kayak ikan piranha. Suami berpikir, wah punya bini begini gua gak lama nih. Bisa gak lama gua pulang ke surga. Syukur-syukur pulang ke surga, kalau enggak gimana? Ya udah Pak, udah terlanjur Bapak nikahi wanita ini. Sekarang kita yang kendalikan diri. Buat suasana teduh. Kalau dia ngomel, Bapak diam. Pagi-pagi sudah ngomel, Bapak tenang, enggak apa-apa. Sudah dicas baterainya semalam. Waduh rame bener, ya udah enggak apa-apa. Istrinya begini, istrinya berkata gini, ngomong dong, diam, ngomong, lu kayak gak punya mulut. Mam, kalau saya ngomong nanti tambah rame, biar rame sekalian. Mam, tetangga sudah rame, Mam. Masuk kita ikut rame. Biarin, kita jadikan Jakarta Fair. Loh, kenapa ya istri ini? Tapi Bapak diam aja, diam. Ingat 3D. Diam. Tapi biasanya yang banyak masalah, yang tertekan bisa ibu-ibu bukan bapak-bapak. Bukan. Tapi ada loh bapak-bapak dihajar sama istri. Sampai suruh minta maaf. Saya ketawa terpinggal-pinggal tuh di Abang. Suruh minum air cucian. Tapi supaya gak ribut dia minum air cucian. Itu di Abam, sampai saya nggak bisa berhenti ketawa, saya ketawa terus. Di syuting lagi, dimunculin lagi, sampai ya boh juga itu orang waktu itu bilang, waduh Pak lucu banget tuh Pak. Saya nggak bisa sampai saya terpinggal-pinggal, nggak bisa diam, nggak bisa berhenti terawanya. Habis saya bayangin lagi dikejar, dipukuli, suruh minta maaf, suruh tunduk, lalu minum air cucian. Dia minum. Coba seandainya dia minum air cucian, dia keracunan, dia mati. 15 tahun itu si ibu masuk penjara. Nah si bapaknya udah di surga. Loh kok amin ibu tuh gimana? Ibu di pihak siapa? Yuk kita produksi kata yang bagus. Katakan amin. Loh kok aminnya gak kenceng sih? Kita produksi kata-kata yang bagus. Kalimat yang bagus. Perbuatan yang bagus, pilihan yang bagus, perilaku yang bagus. Ya, itu Tuhan senang, itu persembahannya.
Dan Tuhan menginginkan itu. Bukan datangnya ke gereja, uang perpuluhan. Bukan saya larang perpuluhan, saudara mesti memberi untuk pekerjaan Tuhan. Harus saudara datang jangan dengan tangan kosong. Kecuali Anda memang tidak punya uang, tidak apa-apa. Tapi kalau punya harus memberi persembahan. Tapi yang membahagiakan hati Tuhan itu bukan uangmu, bukan nyanyianmu. Tetapi yang menyenangkan, membahagiakan hati Tuhan itu, saudaraku sekalian, itu adalah perbuatanmu setiap hari. Setiap hari itu yang membuat hati Tuhan disukakan, saudaraku. Ya, menyembah dimanapun dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kita renungkan dan pikirkan. Ketika engkau melihat saudaramu kekurangan, mau menyekolahkan anaknya tidak punya uang pangkal, saudara lebih, saudaramu datang, kok nggak boleh pinjam duitnya enggak? Itu ponakan mau masuk sekolah butuh uang pangkal 6 juta. Oke, enggak usah pinjam, ini buat kamu. Ya kecuali saudara tidak punya, ya saya pinjemin tapi pulangin ya ini uang untuk dagang. Bisa. Bahkan saudara tidak usah diminta. Lihat ponakan mau sekolah. Anda tanya, tahun ini kuliah kan? Kuliah dong kamu. Iya sih om, tapi kayaknya mama belum bisa kuliahin. Kalau untuk uang bulanan sih bisa sih om, tapi untuk uang pangkalnya besar om 11 juta. Nanti minta om aja, kasih tau mama. Itu Tuhan nyet, hati Tuhan nyet gitu. Di surga langsung siapa ini yang punya hati seperti hatiku? Nyet gitu. Nah saya senang bikin begitu. Saya senang bikin begitu, serius. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang susah. Nyet pasti. Betul. Serius. Makanya kalau kepada orang-orang di sekitar saya berkata, kita itu kalau direpotkan orang, jangan kita marah. Kalau kita tidak direpotkan orang, kita itu seperti toko yang tidak laku. Gereja itu kalau direpotkan jemaat, ya, itu gereja yang laku. Itu cuannya nanti di kekekalan. Cuannya bukan di sini. Membuat nyet hati Tuhan. Iya, dan itu persembahan yang Tuhan inginkan itu. Bukan ke gereja nyanyi nyembah bahasa roh. Ya enggak salah bahasa roh. Kalau punya karunia bahasa roh ya diucapkan. Tapi yang penting itu saudara, perbuatan kita tiap hari. Perbuatan kita tiap hari. Dari soal-soal kecil. Ya kemarin ke orang meninggal lalu ada orang nunggu lift di sebelah sana, di lantai 2. Saya tahu lantai 1, saya tahu bahwa sebelah sana itu mati liftnya. Sederhana, soal kecil. Pak, di situ liftnya mati, kok mati? Yang itu mati, itu kok jangan tunggu di situ. Sampai besok pagi matahari terbit, nggak buka. Sini. Waktu buka, orang masuk, kasih kesempatan. Ada orang bawa kursi roda. Tolong kasih dulu dia. Saya jalan kaki aja turun lewat tangga kalau nggak bisa. Saya lewat tangga aja nggak apa-apa. Oh jangan pak, nggak apa-apa saya lewat tangga aja. Cuman dua lantai, nggak apa-apa. Itu soal kecil. Tuhan nyet gitu. Kita sudah nunggu lama. Tapi kalau tidak cukup, kita beri orang kita yang jalan. Sampai di bawah ada orang bawa kursi, bawa apa, tolong ditahan dulu biar dia suruh masuk. Saya suruh ada pegawai juga di situ, suruh tolong kamu jagain dulu, suruh masukin deh. Soal kecil saja kita helpful namanya, generous, suka menolong, suka membantu. Ya jangan takut ya.
ditelepon beberapa waktu ini, Pak, suami saya tiba-tiba meninggal, Pak. Tidak sakit, tidak apa. Wah, nangis jerit. Padahal ini belum lama ke gereja Rehoboth ini. Terus di mana sekarang? Di sini, Pak. Ya saya nggak tahu mau bikin apa, karena nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Nggak tahu mau taruh bagaimana, petinya gimana, susah. Itu kan melelahkan. Kita kan, ya ampun, udah malam, kita mau tidur, urusannya gimana? Ya udah kita urus. Nggak apa-apa sih, tenang. Oke. Kau pilih peti, ya nggak usah yang mahal. Nanti orang saya akan atur. Nah, saya urusin itu malam. Bukan saya mau nunjukin saya ini baik. Nyet gitu Tuhan langsung. Nyet gitu. Ya. Setiap hari selalu ada proyek-proyek itu. Proyek kecil, proyek besar. Yang jika kita menerima, menghadapi proyek-proyek itu dengan sikap yang benar, itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Kita bisa berkata, kenapa sih mesti gua lagi? Seperti ada seorang ibu berkata, saya ini tidak sekaya koko saya, Pak. Koko saya kaya sekali. Tapi kalau mama sakit, saya yang mesti ngurus. Kredit card saya, koko pura-pura enggak tahu. Saya bilang kepadanya, satu hari kalau mama meninggal, kamu akan menyesal kalau kamu tidak tolong dia. Itu suatu anugerah, kau bisa merawat orang tua. Jangan mikirin itu, anggaplah kamu itu kayak anak sendiri, tidak punya saudara. Saya lihat anak-anaknya semua hari ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang keleleran. Walaupun gak ada modal, pernah susah, jatuh. Ya, usahanya habis, tapi anaknya jadi orang semua. Dan dia juga bisa punya kerjaan dengan baik. Saya ingat peristiwa itu. Nggak usah kamu iri, marah terhadap kokomu. Gak apa-apa. Kesempatan kamu membalas orang tua. Nah, kasus-kasus lain seperti pembagian warisan. Kan pendeta sering mendapat inilah aduan ya saudara. Saya bilang, kamu masih bisa hidup nggak sih kalau nggak dapat ini atau mendapat sedikit warisan? Wah, bisa sih Pak. Ya nggak apa-apa, cukup. Ingat ya, orang kalau makan warisan tidak adil, nggak akan lama. Nggak ada orang yang serakah, greedy ya, mengambil warisan orang tua ya, kehwe ya. Lalu dia kaya, nggak mungkin. Suatu kali dihancur dia. Saya mengenal satu keluarga ya saudara. Orang tuanya nikah lagi. Jadi istri mudanya yang menguasai hartanya. Jadi istri yang sah itu malah cuma dapat tempat agak di depan memang, tapi sedikit untuk buka warung. Wah, semua diambil. Tapi ya, anak cucu dia terhormat. Lalu yang istri muda itu tidak jelas nasibnya hari ini, nggak tahu di mana anak-anaknya. Nah, yang saya ngomong bukan soal itunya ya, nggak apa-apalah ngalah, nyet hati Tuhan. Ini uang besar Pak, iya. Waktu kamu mengalah, itu hati Tuhan disenangkan. Kamu sekolah di GSKI Rehoboth Gajah Mada, diajari mengalah, diajari diam. Diajari memperhatikan orang miskin. Diajari melawat orang. Ya, ibu-ibu ya, pelayanan wanita di sini. Banyak ibu-ibu putus asa. Ibu-ibu yang diperlakukan tidak adil. Yang tertolak. Waktu muda sudah tertolak. Punya suami mengkhianati. Wah, lebih tertolak lagi.
itu sakit jiwanya loh. Ketemu ibu-ibu yang lembut, yang baik hati, yang memberi perhatian, itu menyembuhkan. Gereja itu menyembuhkan. Serius, gereja itu menyembuhkan. Saudara salami orang dengan ramah, itu menyembuhkan. Serius. Kalau pendeta udah kayak hebat, gak mau disalamin, masuk lift yang lain gak boleh masuk. Saya sering kali masuk lift terus yang lain mau masuk gak berani. Emangnya gua makhluk lain loh, masuk sini. Amin. Kalau kita salaman sama orang yang tulus, Tuhan berkati sih. Senyum tulus itu menyembuhkan. Serius, iya kan? Tulus gitu saudaraku. Justru gereja ada itu untuk menyembuhkan itu. Iya. Kalau di STT kan banyak anak-anak muda ratusan ya, sekarang 1000 lebih ya. Masa lalunya kita nggak tahu. Betul. Pernah diperkosa omnya, tetangganya memperlakukan dia tidak. Rusak. Nah, sekolah harus membalut luka mereka. Saya berkata kepada dosen-dosennya, jangan kasar. You boleh tegas, tapi nggak boleh kasar. Karena kau menyembuhkan anak-anak muda. Suatu hari mereka akan menyembuhkan orang lain. Mereka harus sembuhkan dulu sekolah ini. Sampai saya berkata, kalau kamu berkata kasar kepada mahasiswa, kamu akan berhadapan dengan saya. Sampai begitu Pak. Karena apa? Saya punya anak gadis, anak perempuan. Saya lihat anak-anak mahasiswi, saya membayangkan itu anak saya. Apa yang saya lakukan kalau itu anak kandung saya? Hanya kebetulan dia tidak lahir dari perut istriku. Dia juga harus ku sayangi. Sebisa-bisanya saya sayangi dia. Sebab kita ini mewakili Tuhan, saudara. Di tengah-tengah dunia yang gelap, kita mewakili Tuhan. Jadi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Memperagakan perasaannya. Mendemonstrasikan perasaannya. Dan itu yang menyenangkan Tuhan. Karenanya Ia ciptakan. Karenanya Allah menciptakan makhluk yang segambar dengan dirinya. Yang memiliki pikiran dan perasaan. Dengan pikiran dan perasaan itu, manusia bisa membuahkan, menciptakan, memproduksi kehendak. Dan kehendaknya bebas. Mungkin masa lalu kita buruk. Kita kasar, kita tidak peduli orang. Kita tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Menyakiti Tuhan atau tidak. Tetapi hari ini kita mau belajar. Berubah. Saudara bisa membuat doa seperti ini. Aku berjanji. Hidupku hanya untuk menjadi anak kesukaanmu. Hidupku hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan. Saya tahu dengan ucapan itu. Kita jadi harus membayar sesuatu. Kalau saudara berani beli barang, lalu saudara kredit, harus saudara bayar sampai lunas. Janji kita juga seperti barang, tapi nilainya kekal. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mencintai Engkau. Aku bertekad hidup hanya untuk menyukakan hatimu. Aku bertekad hidup untuk menjadi anak kesukaanmu. Aku berjanji hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Jangan takut. Kita membelenggu diri kita dengan tekad, janji, komitmen, hasrat. Kita memenjara diri kita dengan tekad-tekad itu. Dan itu kekayaan abadi kita. Katakan amin. Saudara mau? Saudara mau? Jangan takut. Hidup suci itu seperti orang yang seperti orang yang tidak lagi makan makanan kesukaan. Tidak lagi pergi ke tempat wisata favorit. Tidak lagi menikmati hobi-hobi kesenanganmu. Makanan, tempat wisata, hobi ini hanya ilustrasi. Intinya adalah dosa. Kepuasan daging. Kesucian itu kesediaan. Tidak menikmati apa yang menjadi kesukaan kita. Dan itu menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba suami marah-marah, itu proyek.
Bagaimana menghadapinya? Tiba-tiba orang dekat menjahati kita. Itu proyek. Bagaimana reaksi kita? Kita memainkan pikiran perasaan kita dengan membuahkan tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan. Saya berharap semua kita berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita, orang-orang muda berubah. Saudara menjadi utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan bawalah mereka kepada Tuhan. Kalau saudara belum bisa berkhotbah, bawalah ke gereja ini. Bawa mereka untuk mendengar firman. Dengan bahasa saudara yang sederhana, yang saudara mampu, bawa mereka kepada Tuhan. Menangkan jiwa, bawalah ke gereja ini. Saya akan datang sebanyak mungkin untuk menjadi berkat bagi saudara. Amin.